Ay, hati-hati. Standby. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, Dr. Gigi Haji Ahmad Saifuddin dan Ibu yang kami hormati, beserta rombongan dari Dinas Kesehatan Bangka Barat yang kami hormati, Kepala Puskesmas Kelapa Bapak Bupati Haji yang kami hormati, dan seluruh pegawai Puskesmas Kelapa yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini susunan acara Lokakarya Mini Puskesmas Kelapa dan silaturahmi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Langsung deh. Sup. Bisa ikat. Cup, kecil man. Kan di HPT. Di HPT. Oke lah. Ya. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Agar acara kita pada hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membacakan doa yang akan diimami oleh Bapak Haji Sofyan. Kepada Bapak Haji Sofyan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, baiklah kita akan berdoa sejenak, menundukkan kepala kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya pimpin secara Islam yang kebetulan bukan beragama Islam, menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi majida. Ya Rabbi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi darajat wa tutalliquna bi as-salihati min khairati wa barakati wa fima ba'dal mamat wa ala alihi washabihi wasallam.
Amin. Pak Dr. Gigi Haji Ahmad Saifuddin, kami mohon kiranya acara ini dalam keadaan dan dalam ridho ya Allah. Allahumma ya Allah, tiada terasa masa tugas, masa bakti beliau pada tahun 2022 ini. Ya Allah, Allahumma ya Allah, kami sangat menghormati beliau, kami sangat bangga dengan beliau, kami merasa mendapatkan bimbingan dari beliau, yaitu Bapak Dr. Gigi Haji Ahmad Saifuddin, selama beliau mengabdi bersama-sama kami. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah acara menjelang perlepasan purna tugas ini sebagai pelepasan secara formal semata. Jadikanlah acara menjelang pelepasan purna tugas ini sebagai perpisahan dalam makna organisatoris semata. Biarkanlah hati kami tetap menyatu dengan beliau. Allahumma ya Allah, peliharalah silaturahmi persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami dengan beliau. Langgengkanlah keakraban di antara kami dengan beliau, serta jadikanlah hubungan selanjutnya antara kami semua dengan beliau sebagai hubungan kami saat kami penuh dengan kedamaian dan kehangatan. Allahumma ya Allah, limpahkanlah kepada beliau Bapak Dr. Gigi Haji Ahmad Saifuddin khususnya, juga kepada purna tugas yang terlebih dahulu memasukinya, kesehatan, umur yang panjang, kehidupan yang penuh barokah, ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Limpahkanlah pula kepada kami segenap keluarga besar khusus Mas Kenapa yang masih aktif, taufik, hidayah dan kesehatan yang prima, sehingga mampu mengemban amanah melanjutkan tugas hingga akhir nanti. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, anil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat kepada Bapak Dr. Gigi Haji Ahmad Saifuddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rasulullah wa dinil haq bizirah ad-din kulli wa kafa billahi shahidan. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Selamat pagi menjelang siang dan yang terhormat Bapak Lupaswi selaku Kepala Puskesmas Kelapa beserta seluruh jajaran baik struktural maupun fungsional yang kami cintai. Yang terhormat Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Pak Peterangan Staf. Yang terhormat Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat yang beserta staf, dan yang terhormat Ketua DPP Dharma Wanita Persatuan Dinas Kesehatan Ibu Aksa Denisa yang kami cintai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sebenarnya adalah pertemuan yang harus sering kita lakukan supaya ada apa? Ada sinergisitas kita di dalam gerak kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya saling isi-mengisi, ya, saling isi-mengisi agar supaya nanti kita dapat bergerak bersama, ya, bisa bekerja sama dan bisa bekerja bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tegakkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka Barat ini pada 5 pilar, 5 tiang. Ya. Yang pertama itu terkait dengan infrastruktur. Kita bercoba di awal pembangunan kesehatan pada waktu kita terbentuk sebagai Kabupaten Bangka Barat, infrastruktur itulah yang kita kejar.
Nah, pada waktu itu kita tertinggal atau mungkin sama dengan kabupaten lain pada waktu itu, infrastruktur tidak jauh berbeda. Ya. Kita sebagai ibu kota atau sebagai kabupaten Pemekaran pada waktu itu mencoba mengejar ketertinggalan kita dengan kabupaten induk, ya. Oleh karena itu infrastruktur itu menjadi penekanan kita. Jadi seluruh puskesmas pada waktu itu kita lakukan renovasi pembangunan, ya. Baik itu ada di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, yang kebetulan kalau Kecamatan Jebus itu kan ada 2 puskesmas pada waktu itu, yaitu Puskesmas Puput dan Puskesmas Jebus. Tetapi kita tambah lagi 1 supaya bisa dapat terbentuk rawat inap, ya. Jadi kan kita mencoba mengejar ketertinggalan. Di samping infrastruktur serpras isi daripada infrastruktur itu, terbaik alat kesehatannya, kemudian sarana-sarana lain yang harus kita penuhi untuk memberi menunjang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah sumber daya manusia dan secara kualitas. Apalagi dengan kondisi saat ini kita harus terakreditasi, ya. Ini harus ditunjang dengan sumber daya manusia. Nah, kondisi ini kalau tidak terpenuhi akan berbahaya. Ya. Yang keempat adalah tata kelola. Tata kelola ini akreditasi itu yang terukur, terstandar di dalam memberikan pelayanan. Jadi apapun isi di dalam pekerjaan kita pada saat ini, apakah itu masuk program segala macam, itu bagian daripada tata kelola. Yang kelima adalah kebijakan dan regulasi yang memadai. Nah, kebijakan itu diantaranya udah conference. Kita bersyukur dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati bisa mewujudkan UHJ ini. Tetapi UHJ ini akan menjadi bumerang buat kita bila kita tidak optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, obat tidak ada, tenaga tidak ada. Pada saat pasien berobat ditolak misalnya, atau di saat pasien membutuhkan tenaga dokter-dokternya tidak ada. Nah, dan kita sudah pengalaman itu. Bagaimana kita diperiksa orang, kita dipanggil aparat polisi lama, termasuk kita, ya, sejam 2 jam dipanggil diperiksa, ya, untuk menentukan apakah ini ada malpraktek atau tidak. Ya. Kemudian di samping itu ombudsman. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap pelayan kita berikan itu ada aturan yang mengikat. Ya, apalagi ada undang-undang yang 25 tentang pelayanan publik. Bersama dengan itu ada undang-undang terkait dengan pembentukan ombudsman. Semuanya saling terkait. Perlindungan konsumen, ya, itu semua terkait semua. Oleh karena itu kita dalam memberikan pelayanan masyarakat tidak main-main. Oleh karena itu untuk mewujudkan semua itu ada perencanaan yang paling penting. Perencanaan itu suatu hal yang sangat mutlak. Ya. Dia tidak hanya top down tapi bottom up. Bagaimana puskesmas membuat rincian-rincian kegiatannya, kebutuhan operasionalnya, baik itu terkait dengan pelayanan secara langsung maupun kebutuhan penunjang BBM segala macam itu harus direncanakan dengan baik. Dan dalam perencanaan kita itu ada 3 sumber: jaminan kesehatan, JKN kita, kemudian BOK, dan yang terakhir adalah BPD sebagai backup bila terjadi kekurangan-kekurangan. Jadi tidak ada saat kita proses berjalan di tahun 2022 ini tidak ada alasan kita nggak ada duit, nggak ada. Ya, tidak ada duit, nggak ada.
Berarti pada saat perencanaan kita kurang kuat. Kita bertahan dengan APD itu kurang kuat. Kan ini adalah pelayanan dasar tanggung jawab daerah. Saya ingatkan bahwa kesehatan itu urusan wajib. Dan urusan wajib itu kita adalah pelayanan dasar yang harus mutlak dipenuhi. Tidak ada tawar-menawar. Oleh karena itu saya minta tolong betul Pak Paswi dan kawan-kawan rencanakan ini dengan baik. Ya, jangan sampai nanti terkait dengan JKN. Rencanakan itu dengan pendapatan yang maksimal, jangan minimal. Nah, supaya nanti apa? Tidak terjadi silpa. Kalau ada terjadi silpa, Bapak Ibu sekalian, 50 juta silpa itu sangat terganggu puskesmas. 50 juta itu cukup besar, apalagi sampai 100 juta. Itu cukup berpengaruh. Bapak Ibu ingin pelayanan itu kan ada jasa pelayanan. Itu akan terganggu Bapak Ibu sekalian. Lalu nolong persalinan setengah mati, diklaim, tapi kita tidak dapat apa-apa. Nah, ini berbeda dengan kalau bentuk dalam sebuah rumah sakit. Berbeda dia karena dia tidak diubah dalam bentuk kapitasi. Kalau kita sangat berpengaruh. Oleh karena saya berharap pelayanan perencanaan ini harus kuat, ya, harus bersama-sama merencanakan itu. Tidak boleh tertutup. Tidak boleh ada ego. Jangan sampai nanti ada ego program, ya, ego lain. Ada rasa kebencian, pokok mendia, itu sakit darah. Jangan seperti itu. Kita bersatu padu dalam membuat sebuah perencanaan terbuka. Demikian juga pada saat pelaksanaan terbuka, tidak boleh tertutup. Karena kita ini diperiksa, ya, internal maupun eksternal. Nah, jadi saya minta tolong itu menjadi perhatian kawan-kawan. Kalau uang kita itu kalah kecamatan, ya, kecamatan, kelurahan itu kalah, OPD pun kalah deh, puskesmas. Ada OPD cuma 2 miliar, ada 1 miliar lebih. Ya. Kalau kecamatan itu kita 1 miliar lebih lah. Kalau puskesmas tidak. Ya. Walaupun dia cuma eselon, setara eselon paham, ngurusin kepala, ngurus pasien, jabatan pengusaha ngerangkap jadi sebagai kepala puskesmas. Apakah ini ada sinkron sesuatu yang tidak tepat? Allahu a'lam. Tapi kalau kita bandingkan dengan Jakarta, ya, kepala puskesmas kecamatan itu eselon 3B, dia membawahi kepala puskesmas kelurahan, ya, berbeda dengan kita, karena kita mengikuti tata organisasi yang sudah dikeluarkan, ya, dalam PP 18 April 2016 tidak salah. Nah, itu jadi pedoman kita. Kalau DKI itu karena daerah khusus ibu kota, ya ada pengecualian tidak sama dengan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, penekanan sekali lagi adalah perencanaan dan kekompakan Bapak Ibu sekalian dalam kerja. Dan kita saat ini sudah memasuki triwulan keempat. Sebenarnya apa target yang kita capai di akhir tahun? Kira-kira tercapai tidak? Apakah seluruh kegiatan kita ini memiliki dongkrak untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak? Apakah kegiatan kita ini ada hubungan terkait dengan penurunan angka kesakitan, terkait dengan angka kesakitan radianya, kemudian DBD-nya, kemudian TB barunya? Ini kan harus kita evaluasi. Jangan sampai kegiatan berjalan 100% tetapi tidak memiliki dampak apapun. PHBS tidak berjalan dengan baik, maka semakin parah. ODA kita harapkan ada, ternyata tidak ada. Berarti kan ada sesuatu something wrong terkait dengan perencanaan dan kita. Target yang kita capai. Ini yang jadi perhatian kita. Ini ada sebagai ada dinas kesehatan dengan puskesmas. Tidak bisa tanpa seperti itu bisa terwujud sebuah pencapaian organisasi yang ingin kita capai. Kita itu ada standar, berbeda dengan OPD lain. Itu standar itu dari Kementerian Kesehatan. Ini target prevensi ini, indikator ini harus kita capai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini perlu kerja keras, ya. Tidak bisa kita bermain-main. Ya. Sekali kita lengah, ya, dalam melakukan kegiatan kita, 16 kita.
Banyak contoh, tapi contoh ini tidak perlu saya sebutkan. Ya. Baik dalam segi pengawalan mendengar, habis. Nah, ini untuk ke depan Pak Pasmi, laporan aset, persediaan, laporan keuangan. Ini kan pekerjaan rutin. Ya. Dan kita selalu terlambat di dalam pelaporan. Hasil persediaan kita dinas kesehatan selalu urutan terakhir. Kemarin saya tahun 2021 sekiranya perubahan, ternyata tidak. Persediaan masih terkendala. Kawan-kawan masih ada perubahan, kita nggak yang terakhir. Orang lah dapat TPP, kita belum lah. Sama dengan triwulan kedua kemarin, orang lah dapat TPP, kita belum lah. Rasa malu, rasa sakit hati, tapi ya saya santai aja Pak. Ya, memang itulah adanya. Ya, banyak hal yang mungkin harus kita lakukan perubahan, terutama khususnya terkait dengan struktur organisasi kita yang belum pas. Ya, kalau menurut saya ada beban eselon 4A yang bebannya mengalahkan kita. Ya, kerjanya non-stop. Ya, kenapa? Karena ada struktur organisasi yang salah. Sementara yang selevel dia tidak dirasa, tidak berat, tidak seberat yang dia tanggung. Itu yang persoalan. Sehingga ini ada sesuatu hal yang harus kita rubah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa tolak ukur yang menjadi indikator kinerja utama kita, yaitu usia harapan hidup. Usia harapan hidup ini seperti saya katakan tadi terkait dengan angka kematian bayi, angka kematian ibu. Nah, juga sakit kita. Sakit ini menyangkut dengan laporan keuangan, ya. Ada prinsip yang perlu Bapak perhatikan Pak Pasmi. Pertama, laporan kita, keuangan kita itu harus akuntabel, ya. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan kita harus efisiensi, efektif. Kemudian dia taat kepada aturan, ya, tidak melanggar. Ini yang perlu menjadi penanganan, taat kepada aturan ini, ya. Jangan sampai nanti Waalaikumsalam. ya sketsa selamat datang dokter. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Ada kalau Bapak Ibu baca di sistem pengadilan internal pemerintah itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita dalam keuangan. Apalagi nanti ada yang ingin dipromasi menjadi jabatan struktural, itu harus paham itu. Ya, jangan sampai nanti tidak paham apa itu SPIP, apa SPI. Nah, SPI itu kalau dia belut harus kuat SPI-nya. Sistem pengawal internal itu, pengawasan internal harus kuat. Saya berani yakin Bapak Ibu sekalian kalau sebenarnya dari wajah-wajah ini ada yang mau dilantik jadi pejabat eselon. Ada eselon 3A, ada eselon 3B, nah Pak wajah itu sudah memberikan sinyal-sinyal. Apalagi sudah ditelepon Pak Bupati. Itu luar biasa. Ya, sekarang cara saya itu jadi dalam Bapak Ibu bekerja ngelola pemerintah itu, uang pemerintah, karena prinsipnya tidak ada 1 sen rupiah pun yang keluar yang kita belanjakan kecuali ada aturan yang mengaturnya. Jadi tidak bisa sekenak-kenak kita. Kalau dulu pengalaman kita yang namanya rekening kan sekenak-kenak baik, ya Pak. Sekarang tidak, harus ada SK bupatinya. Nah berubah harus ada SK bupatinya, nggak baca jelas. Nah kami duit harus ada beberapa tanda tangan. Kalau dulu kan tidak. Berbeda. Sekarang ini Pak Pasbi, susah sekarang kita ini perencanaan itu pakai aplikasi. Itu yang susah. Harus masuk dalam SPIP, ya, harus masuk dalam enggarnya itu susah. Kalau misalnya dengan kondisi sinyal-sinyal jelek. Oleh karena itu kita tidak boleh artinya menumpuk dalam satu malam, tapi harus berangsur kita bekerja. Ya. Saya ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Fokus kita masih terkendala. Ya, masih ada yang rusak. Berapa fokus yang rusak berat? Yang rusak berat itu
Ada berapa? Tidak ada. Nggak ada ya. Cuma kemarin ada yang bocor. Oh iya. Dan perawatan aja. Karena dia merupakan UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Cuma aset itu belum kita serahkan kepada desa. Tetapi kita tidak ingin, Pak Bupati tidak ingin kalau di desa itu tidak ada aura kabupatennya, tidak ingin. Harus ada pelayanan, minimal pustu harus ada. Oleh karena itu kami mencoba kemarin mengkaji Kesdes itu ada yang menjadi pustu, ada bagian yang kita serahkan ke desa. Cuma Pak Basmi persoalannya adalah persoalan kepemilikan aset. Ada Kesdes yang masih menyatu dengan tanah desa sekalipun dia tercatat di aset kita, tapi surat tanah desa, harusnya surat tanah kita. Ini harus kita benahi. Ya, kalau saya kira ini sudah clear. Pas kemarin saya panggil urus barang, puskesmas, ternyata timbul masalahnya belum selesai. Jadi Pak Putra, suatu saat Bapak jadi pejabat Islam, jadi persoalan aset masih belum selesai, Pak. Bukalah, ya belum selesai. Jadi itu yang ingin saya tekankan. Terima kasih. Ya. Apa ya? Tapi segala sesuatu bisa berubah malam. Itu Pak Asmi yang dapat saya sampaikan. Jaga kekompakan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada dalam sebuah tubuh organisasi di puskesmas keluarga ada oposisi. Oposisi dia sifatnya ambil kritik, sifatnya membangun, tidak masalah. Tapi kalau oposisi merusak, pokok dia tujuan yang merusak, ngejelek, tidak bagus tuh. Nah, jadi saya harap itu tidak terjadi di puskesmas keluarga. Karena saya terus aja lah. Kalau ada anak buah yang sifat kritik, yang sifatnya destruktif, nah pusing kepala itu. Walaupun hanya 1-2 orang Pak, dan bahkan bisa menjatuhkan kita. Itu yang jadi pengalaman Bapak Ibu sekalian. Jadi saya minta jaga kekompakan Bapak Ibu sekalian bersama-sama. Kalau beliau masih dipercaya jadi kepala puskesmas, dukunglah. Nanti bisa saja Bapak Ibu sekalian jadi kepala puskesmas. Nah, didukung ya. Bidang koordinator kompak dengan bidang-bidang di desa. Tidak ada kebencian di antara kita. Ya, kita masing-masing punya 2 mata, punya rambut putih, atau rambut hitam, punya 2 bibir, ya. Jaga kekompakan itu dengan baik, ya. Bersama. Nah, bibir 2, kalau cuma 1 nggak bisa bicara Pak Ika ya. Ya. Dia pejabat sekarang kalah kali. Terima kasih Pak Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sambutan Kepala Puskesmas Kelapa kepada Bapak Agus Muhajri, silakan. Terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam semangat, dan terus semangat insya Allah. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, Pak Dr. Gigi Haji Ahmad Saifuddin beserta Ibu. Yang terhormat Ibu Nurmala selaku Kabid Kesmas, yang mana Ibu Nurmala ini adalah dulu pernah juga bertugas di Puskesmas Kelapa. Fotonya, difoto sama Pak Kadin ini. Ini fotonya kemana? Ada foto Pak Idi. Oh iya, Pak Iman juga belum ditempel. Ada punya Bu Mala ini, cuma kemarin kalau nggak salah karena ada penambahan speaker. Nanti kita tempel lagi. Ada ya. Nanti tolong dipasang itu, Supriyadi. Nih Pak. Waduh, malah di situ Pak. Sementara. Baik. Ya, selamat datang Bu Mala di Puskesmas Kelapa. Kemudian yang terhormat Pak Putra selaku Kabid P2. Kemudian beserta rombongan dari Dinas Kesehatan. Yang terhormat Pak Kasubagte Upatamini dan seluruh pegawai Puskesmas Kelapa yang pada hari ini hadir di ruangan ini
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, tentunya nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan adanya nikmat tersebut, kita semua bisa hadir di ruangan ini dalam rangka Lokakarya mini bulanan kita. Alhamdulillah, hari ini kita didatangi oleh rombongan dari Dinas Kesehatan, yang mana kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak dan rombongan, sehingga kami bisa bersilaturahim dan bisa juga nanti bertanya terkait program ataupun hal yang berhubungan dengan kesehatan ataupun pembangunan kesehatan di wilayah kami. Shalawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta para sahabatnya, dengan harapan kita semua bisa menjadi pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman nanti. Bapak, Ibu yang kami hormati, kami Puskesmas Kelapa pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu serta rombongan, karena kami hari ini dihadiri oleh Bapak dan Ibu semua di acara Lokakarya mini bulanan kami. Saya pikir ini adalah ajang yang bagus untuk kepada Bapak Ibu, yang mana hari ini para pejabatnya hadir di sini untuk mengcounter apa yang terjadi terhadap program yang kami hadapi dan kendalanya seperti itu. Bapak Kadin, dari Ketua Mutu terkait akreditasi dan SPM serta berbagai capaian program juga, mungkin yang jelas kami Puskesmas akan menghadirkan yang terbaik di wilayah kami, Kecamatan Kelapa. Insya Allah akan memberikan pelayanan yang terbaik kami kepada masyarakat Kelapa. Walaupun kami tahu di mana kami ini mungkin tidak bisa maksimal. Terkadang kami sudah berjalan dengan sesuai standar yang ada, tetapi tetap saja kami ini dilaporkan kepada bupati ataupun pejabat yang ada di atas sana. Tetapi kami tidak pernah gentar, karena insya Allah kami akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kami. Berulang kali saya sampaikan kepada teman-teman di Puskesmas, Bapak, mari kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mari tetap memberikan senyum salam sapa kepada masyarakat kami, karena kami tidak ingin yang namanya senyum salam sapa ini hanya slogan di akreditasi kami, Pak, Ibu, ya. Jangan hanya slogan, ini juga pesan kepada seluruh Puskesmas mungkin bisa disampaikan melalui Bapak. Tidak ingin hanya slogan saja, tetapi kami tetap memberikan pelayanan itu dengan senyum salam sapa. Walaupun tadi yang saya sampaikan masih tetap kami ini dilaporkan, ya. Karena saya pikir memang tidak semua yang seperti itu. Mungkin hanya ada 1-2 yang tadinya lagi ada masalah dengan keluarganya di rumah, kemudian terbawa-bawa ke tempat kerja. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman, mari kita minimalisir gitu, ya. Walaupun di rumah lagi berantem sama lakinya, ya, lagi berantem sama istrinya, yang belum punya suami atau istri mungkin lagi berantem sama pacarnya, berusaha untuk senyum salam sapa, ya, kepada pasien, ya. Jangan sampai dibawa-bawa ke Puskesmas lah, begitu. Sehingga apa? Sehingga meminimalisir itu laporan kepada Haji Toto, mungkin kepada siapa yang lainnya, bupati, ya, ataupun yang lainnya, Pak. Mungkin Bapak sudah cukup paham, ya. Ibu Mala mungkin sudah cukup paham, karena pernah di Puskesmas Kelapa. Kelapa ini dari tahun ke tahun dan dari zaman ke zaman pasti akan seperti itu. Siapapun bupatinya, siapapun pejabatnya di sana. Karena apa? Karena kita ini sentral, Pak. Sentral di pinggir jalan, mungkin Tempilang, Kuning, nggak ada yang mau lapor, Pak. Tapi kalau kita ini sangat bertubi-tubi, tapi kami tidak gentar, Pak. Insya Allah kami akan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kami, Pak. Terkait akreditasi, perlu kami sampaikan, Pak, kami sudah melakukan penggalangan komitmen juga untuk menyongsong akreditasi. Saya pikir akreditasi di 2022 itu tidak ada, dan bisa dipastikan tidak ada. Kalaupun Dinas Kesehatan menganggarkan itu percuma, karena Permenkesnya juga belum ada. Lembaga yang ditunjuk pun belum ada sebagai surveyornya. Bisa dipastikan tidak ada di 2022. Tetapi walaupun tidak ada, kami Puskesmas ini bisa ditanya dengan kawan-kawan lain, insya Allah sudah mempersiapkan. Paling tidak ada penggalangan komitmen sedikit lah gitu, ya. Kemarin sudah kita galakkan, ya, insya Allah kita akan berjalan untuk menyongsong akreditasi di tahun 2023 nanti. Saya pikir PMK itu akan muncul di beberapa bulan kemudian. Sampai hari ini PMK itu belum ada, Bapak Ibu. Belum ada. Jadi kalau ditanya kepada
pendamping akreditasi di dinas kesehatan, mereka pun tidak tahu. Bahkan kalau kita tanya kepada surveyor yang ada di Pangkal Pinang yang sudah ditunjuk yang surveyor, mereka juga tidak tahu karena karena PMK ini belum tahu kapan tuh, belum tahu kapan legal istilah kata begitu. Kalau draftnya memang sudah ada, draft terkait akreditasi ini memang sudah ada, tetapi belum belum dirilis begitu. Kalau belum dirilis artinya belum resmi. Tetapi kita sudah mendengar sedikit terkait akreditasi ini memang ada perubahan, Bapak ya. Ada perubahan. Mungkin yang di tahun-tahun sebelumnya surveyornya ada 3, di sekarang surveyornya cuma 2. Kemudian babnya dari 9 ada sekarang menjadi 5 bab aja. Kalau dulu mungkin UKP dan admin itu terpisahkan, tetapi sekarang UKM dan admin itu digabung begitu. Kemudian UKP itu memang terpisah sendiri begitu. Dan pun kalau dulu surveyor yang datang ke puskesmas itu 3 hari, kalau sekarang insya Allah cuma 2 hari. Jadi hari ini mereka datang, besok selesai ya. Mudah-mudahan mereka datang saat surveyor nanti siang ya, jam siang. Kemudian dilakukan pembukaan acara sampai sore udah capek mereka ya, tutup. Kemudian besok baru melakukan pemeriksaan terhadap elemen penilaian yang akan mereka periksa. Nggak cukup lama waktu mereka sudah pulang gitu, sehingga hasilnya paripurna. Kok nggak ada yang amin nih? Satu doang. Jadi terkait akreditasi ini Pak Kadin, sebetulnya saya pikir kita harus kompak Pak. Ya, kita harus kompak seluruh puskesmas. Memang waktu itu sudah pernah saya sampaikan kepada Pak Kabid Yankes, Pak Haji Afsul Sani, kita harus kompak. Di bawah Yankes, puskesmas itu harus nurut. Jadi Yankes itu nanti saya pikir bisa mengkoordinir seluruh puskesmas. Kita harus kompak mulai dari bab 1 sampai bab 5 itu. Saya pikir sudahlah kita pukul rata sama aja gitu. Kalau terkait pembangunan yang ada di puskesmas itu, saya pikir semua puskesmas akan komit untuk membuat puskesmas itu menjadi lebih baik lagi. Karena semua sudah didanai dengan dana JKN itu. Tapi kan kita kalahnya di bukti fisiknya itu loh. Karena setiap puskesmas berbeda. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya Pak Kadin, kita mau bertanya ke puskesmas A gitu ya, puskesmas A tidak mau memberikan itu. Ini kan saya pikir konyol. Kita satu kabupaten, masa puskesmas A yang mana kita belum dinilai ya. Kita mau bertanya dengan puskesmas tersebut, tapi mereka tidak memberikan bukti fisik itu. Padahal kita belum dinilai itu. Karena mereka sudah dinilai kan kita pengen minta pengalamannya seperti apa kan. Paling tidak saya pikir ini kita harus kompak seluruh puskesmas di bawah Yankes begitu. Nanti dikoordinasi oleh Yankes, semua puskesmas sama aja. Saya pikir kalau kita sama semuanya berdasarkan standar yang ada sesuai dengan Permenkesnya nanti, semua puskesmas tidak saya yakin semua puskesmas akan paripurna. Tidak ada yang dasar, tidak kes, dan seluruh kapit gitu ya, seluruh kepala bidang juga harus berkoordinasi terkait akreditasi ini. Harus didukung gitu dari Dinas Kesehatan, yang mana kami ini adalah anak gitu ya, anak dari Dinas Kesehatan, yang mana kami ini sebetulnya butuh bimbingan dari mak kami atau bapak kami yang ada di kabupaten sana, yaitu Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, mari kita yang lalu biarkanlah berlalu, jangan pernah kita ungkit lagi kesalahan di belakang gitu ya. Yang jelas kita harus menatap masa depan yang lebih baik lagi. Mari kita kompak seluruh puskesmas dan Dinas Kesehatan Bapak, seluruh bidang gitu ya. Jangan sampai ada dusta di antara kita, tetap tidak hanya di puskesmas saja tetapi di semua. Kita harus kompak, jangan ada dusta di antara kita. Hidup ini hanya sementara. Untuk apa sih kita bersombong-sombong ria ya? Mari kita memberikan pelayanan terbaik. Kalau kami di sini memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kami yang ada di Kecamatan Kelapa, bahkan di luar Kecamatan Kelapa ya. Karena masyarakat Kecamatan Tempilang itu pun dia hadir di sini. Banyak paskes kami di Tempilang sana pindah paskes Pak saya rayu Pak. Biar nambah gitu kapitasinya ya. Iya betul, banyak paskes. Bahkan di Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Bakam pun ada yang pindah paskes ke puskesmas kami. Itu keuntungannya kami berada di perbatasan ini Pak. Itu. Ya, mudah-mudahan ini akan tetap kami berikan layanan terbaik Pak kepada masyarakat kami, karena kami melayani masyarakat. Begitu juga Dinas Kesehatan, sebetulnya Dinas Kesehatan itu melayani kami puskesmas ya.
Kalau program mungkin dia koordinasinya dengan seluruh pemegang program. Kalau yang bendaharanya mungkin ya sesuai dengan tupoksinya gitu ya. Kami mohon Dinas Kesehatan juga bisa membimbing kami ya. Pak Putra, Bu Nurmala Anggraini bisa membimbing kami ya. Seharusnya ini ada yang kes sama SDK ya, bisa, karena dengan adanya kehadiran dari Bapak Ibu bisa mendengar dari keluh kesah kami semua. Ini mungkin yang saya sampaikan ini adalah bagian keluh kesah dari kami, yang mana kami selama ini mungkin menemukan beberapa kerikil gitu ya. Hanya beberapa sih, tidak banyak. Semoga di tahun 2023 nanti ataupun kedepannya kerikil-kerikil ini tidak ada lagi. Begitu juga Pak di Puskesmas Kelapa ini sebetulnya ada sih sebetulnya kerikil-kerikil itu, tapi tidak banyak. Karena tidak banyak itu bisa menutup yang lainnya. Dan insya Allah ke depan kami akan lebih kompak lagi. Apalagi ya? Bidan dusun dan kapus itu juga ya. Yang mana kalau Bapak bertanya terkait Puskesdes tadi, kami sebetulnya menginginkan pembangunan Puskesdes, dan pernah juga saya sampaikan ke Dewan, pembangunan Puskesdes di Rangkui itu. Kalau bisa dilihat di sana, bidan desanya itu sangat miris sekali. Sebetulnya saya tidak tega. Karena dia tinggal di situ dengan 2 anak dan 1 suami ya, baru ya. Mudah-mudahan tidak nambah lagi. Dengan kondisi rumah yang sangat-sangat tidak layak sebetulnya untuk dihuni. Di mana dia di situ tetap memberikan pelayanan, tetapi rumahnya kecil gitu. Itu sebetulnya bukan rumah. Mungkin Bu Mala sudah tahu. Itu adalah pelayanan posyandu. Tetapi dibangun, disekat begitu ya. Disekat dengan sangat kecil sekali. Posyandu disekat, kemudian bidan desanya tinggal di situ. Kami mohon mungkin didorong juga di Dewan sana atau sampaikan kepada Dewan, mohon dibangun gitu. Biar apa? Biar bidan desanya ini melayani. Ada bidannya? Coba berdiri. Ini bidan dia. Nah, ini dia bidan dia. Ya. Dia ini sudah menjerit-jerit, Pak. Sudah menjerit-jerit karena belum dibangun-bangun ya. Harapan kami ke depannya bisa dibangun. Karena dengan kondisi yang sangat layak, insya Allah dia juga yang terbaik kepada masyarakat. Ya. Ya mudah-mudahan bidan desa, saya sangat bangga Pak dengan para bidan desa kami ini. Karena mereka ini adalah menteri kesehatan yang di desa, sama dengan Babin kalau polisi ya. Mereka standby di desa. Kalaupun mau pulang, mereka kadang pulangnya di hari Sabtu sore gitu. Dan pun kalau keadaan di situ sangat genting gitu ya, artinya di sana mungkin ada calon partes, saya tidak mengizinkan mereka untuk pulang gitu ya. Ada waktu itu di Tui, ada bidan Sarina sudah pulang belum dia dari umroh? Sakinah sudah ya, belum masuk aja dia kemarin umroh Pak bidannya, alhamdulillah. Itu kemarin dia waktu itu pernah ada kejadian dia pengen pulang, tetapi karena ada calon partes, saya tidak mengizinkan dia untuk pulang. Ya, ini mulai dari Tugang sampai Simpang Tempilang, insya Allah hadir bidan desanya Pak. Dan insya Allah masyarakat di desa juga akan puas dengan pelayanan bidan desa. Padahal sebetulnya tidak mungkin puas ya, karena kita ini bukan penguas. Tetapi paling tidak akan terlayani gitu ya dengan keadaan bidan desa di desa yang insya Allah akan memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat kami Pak. Apalagi yang akan saya sampaikan, mungkin nanti bisa ditambahkan ya saat kita diskusi dengan kondisi saat waktu diskusi nanti bisa ditambahkan ya dengan Bapak Ibu sekalian, mungkin Dr. Silvi ataupun pengelola program ataupun perwakilan ruangan ataupun yang lainnya terkait pelayanan kita, mumpung ada Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan ini. Baik Bapak Ibu gitu, mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf kalau ada kata-kata salah ataupun ini, saya kepada Tuhan saya mohon ampun. Tapi sebelum saya menutup daripada kata pengantar atau sambutan daripada saya ini, saya ingin berpantun sedikit ya. Ini pantunnya baru buat tadi ya. Jadi siang hari pergi ke kebun. Tapi kayaknya kurang mantap kalau siang hari, panas Bu. Kalau yang belum pernah ke kebun nggak tahu. Tapi kalau saya paham betul. Saya pagi sore paling saya kalau kebun. Pagi sore pergi ke kebun.
Tapi kurang mantap juga Bu Nur. Ini Bu Camat. Kurang mantap Bu Nur. Kenapa? Pagi sore soalnya ini kayak apa ya? Apa? Bukan. Pagi sore kan mau makan. Nanti dipikir saya promo gitu ya. Pagi hari pergi ke kebun. Pergi ke kebun naik kereta. Walaupun kita dipisahkan oleh pensiun, Pak, janganlah lupa nanti kita tetap tegur sapa. Satu lagi ya, makan sayur asam, makan sayur asam pakai gorengan. Makannya sambil pacaran. Bola. Mantap ya. Terima kasih Bapak, kami ucapkan semoga Bapak tetap sehat dan selalu diberi keberkahan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya suara bicaranya sudah lain. Bukan sebagai kapasitas kepala puskesmas lagi. Naik 2 tingkat. Selanjutnya penyampaian materi, yaitu penyampaian materi SPM Puskesmas Kelapa, penyampaian masalah stunting di Puskesmas Kelapa, dan penyampaian akreditasi Puskesmas Kelapa yang akan disampaikan oleh Ketua Mutu Puskesmas Kelapa. Kepada Bapak Fajri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat beserta rombongan yang telah hadir di Puskesmas Kelapa. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Kelapa beserta Kasubag Tata Usaha Puskesmas Kelapa dan seluruh jajaran staf Puskesmas Kelapa yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada rombongan Bapak Kepala Dinas Kesehatan akreditasi, dan nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Rika, pengelola gizi Puskesmas Kelapa. Jadi di sini kita untuk meningkatkan derajat kesehatan di Puskesmas Kelapa, ini salah satu kunci utama. Kunci utama kita untuk meningkatkan mutu pelayanan. Karena kita harus ada yang pertama kunci, artinya visi di sini. Visi utamanya apa? Kalau Puskesmas Kelapa terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Jadi kuncinya dibuka oleh misi. Jadi untuk menjawab dari visi tersebut, kita harus menyampaikan misi. Untuk apa? Untuk nanti ketika pada saat kita akreditasi, dari kunci misi ini akan terjawab oleh visi tersebut. Jadi misinya mungkin bisa kita lihat di depan. Nah, moto yang paling penting di sini adalah kesehatan Anda tujuan kami, kepuasan Anda adalah kebanggaan kami. Jadi ini salah satu moto yang kami sepakati oleh Kepala Puskesmas dan seluruh jajaran yang ada di Puskesmas Kelapa. Ini yang harus kita tekankan, apalagi kita di sini pelayanan dasar ke masyarakat, di mana pelayanan dasar ini kita langsung bersentuhan dengan masyarakat, baik UKP maupun UKM. Nah, ini yang harus kita tekankan, budaya kerja 3S, senyum, sapa, dan salam. Jadi mungkin di rumah banyak, kata Bapak Kepala Puskesmas tadi, banyak anak nangis lah, suami marah-marah lah, jadi kebawa ke dunia kerja. Sebenarnya jangan seperti itu, karena kita ada tata nilai budaya kerja. Artinya kalau di rumah ya di rumah, kalau di puskesmas ya di puskesmas, seperti itu. Jadi untuk senyum sapa salam ini harus semua unit maupun UKP maupun UKM kita terapkan. Kenapa? Karena disinilah banyak hanya petugasnya agak cerewet, jadi nada bicaranya agak tinggi. Artinya kalau kita terapkan senyum sapa salam di puskesmas, ini akan insya Allah akan puskesmas Allah nantinya. Nah, ini untuk Puskesmas Kelapa itu sendiri, untuk wilayah, luas wilayah mungkin nomor 2 dari Puskesmas Kecamatan Mentok. Jadi yang pertama yang paling luas itu Kecamatan Mentok. Tapi kalau saya salah mohon dikoreksi. Yang kedua itu untuk luas wilayah itu di Puskesmas Kelapa. Ya, jadi nomor 2 Puskesmas Kelapa. Dan batasan-batasan di sini sangat jauh. Artinya jangkauan antara puskesmas dengan desa ataupun dusun itu sangat jauh. Jadi kami mohon nanti Bapak kalau bisa ada puskesmas tambahan. Kalau bisa nanti kita
ajukan. Tambahannya apa? Karena kalau kita lihat dari kondisi demografis, Puskesmas Kelapa ini sangat jauh. Artinya kita dari Tugang, Terentang, Kacung, Pangkal Beras itu lumayan. Kalau kita bawa bidan desanya bawa pasien yang gawat, itu sangat paling setengah jam atau 20 menit lah kalau itu memang dalam keadaan jalanan yang tidak macet. Bukan tidak ramai, bukan macet Bu ya. Ini untuk tenaga yang ada di puskesmas, baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan. Jadi jumlah semua tenaga kesehatan yang ada di puskesmas itu ada 135 orang. Rujukan ini memang salah satu keluhan Bapak Kadindan adalah disease rute, di mana pada saat kita konfirmasi ke rumah sakit yang bersangkutan yang menjalankan sis rute itu keterlambatan data yang dikirim ke puskesmas, sehingga keterlambatan itu bisa menimbulkan keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Mungkin ini nanti dibantu juga terkait rujukan yang ada di Puskesmas Kelapa. Ini untuk jaring atau jejaring, kita ada 4 pustu dan 16 poskesdes. Artinya ada dokter praktek swasta ataupun bidan praktek mandiri. Ini semua ada di wilayah kerja Puskesmas Kelapa. Nah ini mungkin poskesdesnya masih dulu Bu ya. Kalau kita lihat kalau sekarang ini warnanya sudah unik, banyak macam. Ada yang pink, ada yang oranye, ada yang pink nggak? Puskesdesnya? Tidak, ya. Jadi ini yang puskesmas kita dulu, warna yang dulu. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak akreditasi mungkin dulu untuk catnya itu diganti yang baru supaya tampilan dari luar menggugah sehingga orang mau, walaupun orang yang bukan sakit mau berkunjung ke puskesmas. Artinya orang yang dengan sehat aja berkunjung ke puskesmas. Untuk apa? Untuk konsultasi terkait kesehatan orang tersebut. Kita ada tiga pelayanan yang 24 jam. Artinya di sini pelayanan yang memang harus kita tekankan. Karena apa? Karena Puskesmas Kelapa ini adalah puskesmas yang rawat inap. Artinya 24 jam harus siap. Harus siap apa? Harus siap melayani pasien yang hadir ataupun masyarakat yang ingin berkunjung. Ponet maupun program-program esensial yang lainnya. Dan nanti saya akan sampaikan terkait program terkait SPM. Itu untuk pelayanan penunjang klinis, ada laboratorium. Alhamdulillah kita sudah ada tiga tenaga kesehatan yang insya Allah akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ada bagian kefarmasian. Alhamdulillah kita untuk di tahun ini kemarin sudah pemisahan antara gudang dengan